beribadah dan kita berdoa, minta pertolongan dan kuasa dari Tuhan lewat Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan hidup yang Allah masih anugerahkan bagi kami sekalian sebagai rekan sekerjamu. Dan saat ini Allah juga memperkenankan kami untuk ada di rumah-Mu yang kudus. Sekaligus kami akan mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Allah masih percayakan bagi kami sekalian. Namun kami sadar sungguh Tuhan, sebagai manusia kami penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan, bahkan kelemahan karena salah dan dosa yang selalu kami buat sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Untuk itu Allah kami mohon, ampunkanlah segala salah dosa kami, sucikan dan kuduskan akan seluruh kehidupan kami serta layakkan kami. Lalu kami bermohon kepadamu ya Allah, lengkapilah kami semua dengan kelengkapan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan anugerahkan kepada kami hikmat. Berikan kami kuasa supaya dengan demikian semua yang akan kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di pagi hari ini, baik di rumah-Mu yang kudus, bahkan di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah-rumah jemaat, semuanya kami lakukan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu, membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan membawa berkat dan sukacita bagi semua jemaat yang kami layani, baik di dalam rumah-Mu yang kudus, bahkan di rumah-rumah jemaat, dan juga di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, baik kantoria, pemain keyboard, operator Viditron, bahkan juga tim multimedia yang terus bersama-sama dengan kami Penatua dan Semas mengangkat Tuhan dan tanggung jawab di pagi hari ini, bahkan juga Bapak dan Ibu Kostor, bahkan juga TU. Biarlah Tuhan memberkati kami semua supaya semua yang kami lakukan berkenan menurut kehendak-Mu. Kami juga berdoa secara khusus bagi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani ibadah di jam 9 pagi hari ini Tuhan. Kau berkati dia yang segala kesiapannya, pakai dia luar biasa dalam menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah bagi kami sekalian, supaya semua yang dia sampaikan berkenan menurut kehendak-Mu, dan kami yang ada dalam ibadah di pagi hari ini dapat membawa pulang berkat dan sukacita lewat segala hal yang dilakukan oleh hamba-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi semua sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk penunjang peribadatan di pagi hari ini. Tuhan berkati semuanya. Inilah kami Tuhan, sebagai hamba dan pelayan-Mu, kami telah siap untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di pagi ini. Berkatilah kami semua seluruh kasih dan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup kami sudah boleh berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menjeru? Ya kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari saat badai datang menjeru? Ya kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami
berseru saat badai datang menderu. Ya kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuh
menghadapi tantangan keluarga Kristen di era milenial. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah dalam nama Yesus firman yang hidup, kami akan belajar dari bagian firman. Kami akan berusaha untuk memahami apa maksud dan kehendak Allah di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus. Buanglah kemanusiaan kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar di saat ini benar-benar akan kami pahami dan kami laksanakan itu di tengah-tengah hidup kami. Dan firman ini akan menjadi kesukaan bagi kami, untuk kami menjalani proses hidup di hari-hari hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, bahkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Usir segala kuasa yang mengganggu kami. Roh Kudus-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20, demikian bunyinya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju serahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya kepada sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, kita semua yang mendengarnya. Shalom. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan ada dalam catatan tema beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Beriman teguh dalam menghadapi pencobaan. Ada majelis jemaat datang dengan semangat 45 untuk mau beribadah kepada Tuhan, tapi sampai di gereja mereka dilaporkan bahwa kami dihalang-halangi dengan hal-hal yang lain. Itulah bagian dari proses pencobaan ini. Tapi sesungguhnya jemaat yang diberkati Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Yesus merupakan sebuah surat yang dituliskan ketika Paulus ada di dalam penjara. Ia mengalami situasi pencobaan yang begitu sulit dan luar biasa, dan semua itu dilakukan oleh karena pemberitaan Injil. Dan ketika jemaat Efesus dibangunnya
yang tentu ada orang-orang Kristen, baik itu orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Ternyata kota Efesus merupakan sebuah kota yang cukup luar biasa dalam perkembangannya. Peningkatan ekonomi yang begitu luas, begitu banyak gemerlapan orang-orang yang hidup dalam kemakmuran dan kekayaan, kekuasaan, dan segala macam hal yang terjadi di tengah kehidupan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan politik. Tetapi kota Efesus juga ternyata memiliki kepercayaan kekafiran di mana ada patung-patung yang dibangun di kuil-kuil untuk disembah dan diagungkan di tengah-tengah hidup mereka. Dan dalam situasi itu, Paulus mengirimkan surat ini untuk menguatkan kehidupan orang-orang Efesus yang telah percaya kepada Kristus, dan pengharapan yang selalu ia nyatakan bahwa sesungguhnya mereka harus terus berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka bersama Tuhan. Dari bagian pembacaan kita hari ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20 merupakan bagian penutup dari surat Paulus yang mengingatkan bahwa orang-orang di Efesus harus memiliki iman yang teguh dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Ada dua hal penting yang telah diungkapkan dari bagian ini untuk bagaimana kita memahami pokok-pokok ajaran yang ada dalam surat Paulus ini. Yang pertama ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-17 dari bagian ini, di mana dalam bagian ini Paulus mengingatkan dan menasihati orang-orang Efesus supaya mereka memiliki iman yang teguh dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Di mana Paulus dalam mengakhiri suratnya ini, ia mengatakan bahwa jemaat di Efesus harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, terlebih meyakini kekuatan kuasa Tuhan dalam berbagai macam tantangan, pergumulan dan pencobaan yang mereka hadapi di tengah-tengah hidup mereka. Ayat 10 dari bagian ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Paulus mengingatkan bahwa mereka tidak boleh keluar dari kekuatan Allah, tapi mereka senantiasa berjalan dalam kekuatan Allah, karena kekuatan Allah itulah yang akan membuat mereka tetap kuat berdiri dan bisa menghadapi berbagai macam pencobaan. Sebab bagi Paulus, pencobaan yang akan dihadapi orang-orang di Efesus adalah pencobaan yang sangat kompleks. Dari bagian ini dikatakan bahwa mereka bukan melawan darah dan daging, tetapi mereka melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Dan semua itu begitu kompleks dalam pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di Efesus. Itulah sebabnya bagi Paulus, orang yang percaya harus memberi catatan penting bagaimana ia mempersiapkan dirinya menghadapi pencobaan itu. Orang mau ujian saja harus mempersiapkan diri belajar supaya mendapatkan hasil yang baik. Itu sebuah tantangan pergumulan untuk hal yang berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Tapi ini menghadapi situasi nyata yang dihadapi. Tetapi juga ada situasi gelap, barang-barang gelap yang kita hadapi di tengah-tengah hidup. Atas dasar itulah Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mempersiapkan diri, mereka harus tetap ada dan memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Secara garis besar, ia mengajak mereka untuk memiliki perlengkapan senjata Allah yang harus mereka miliki di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Sebab apa yang mereka hadapi bukanlah sesuatu hal yang harus berkompromi, tetapi sesuatu hal yang harus dilawan secara sungguh-sungguh. Tapi mereka memiliki iman dan kekuatan yang kuat, dan mereka harus tetap ada dalam tantangan ini.
Dikatakan dalam bagian ini, jadi dalam ayat 14, jadi berdirilah teguh, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Bagi Paulus, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pencobaan, kebenaran dan keadilan harus menjadi bagian kehidupan mereka. Sebab kebenaran dan keadilan akan menentukan tenang atau tidak tenangnya setiap orang atau kelompok dalam menghadapi tantangan. Sebab ketika orang merasa bahwa tidak ada ketidakadilan dan kebenaran tengah-tengah kehidupan mereka, tentu ada situasi yang membuat mereka bisa melakukan hal-hal yang bagi mereka sesuai dengan kehendak mereka dan lain sebagainya. Itulah sebabnya pertama-tama Paulus mengajak mereka untuk tetap teguh dan berbaju sirahkan kebenaran dan keadilan. Berikat tinggalkan kebenaran dan keadilan. Kemudian mereka harus berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal ini mengajak dan membuat Paulus harus mengingatkan orang-orang di Efesus supaya mereka tetap ada dan melakukan segala hal yang harus dikerjakan dalam tantangan hidup mereka di tengah-tengah pergumulan itu. Kemudian dia mengingatkan mereka untuk tetap berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan yang mereka jalani. Artinya Bapak Ibu, bagi Paulus tantangan dan pergumulan hidup tetap ada, tapi kerelaan untuk memberitakan Injil, menyatakan apa yang benar di hadapan Allah dan melakukan apa yang baik di tengah-tengah hidup ini merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Itulah sebabnya dalam melakukan itu semuanya harus memiliki prinsip kerelaan dalam melakukan apa yang harus dikerjakan. Kemudian yang berikut dia bilang, kamu harus mempergunakan perisai iman. Bagi Paulus, iman dapat mengalahkan segala-galanya. Iman dapat membuat hal atau mujizat di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Sebagaimana Yesus menyatakan kepada para muridnya, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan bumi. Dan bagi Paulus, iman itu menentukan, karena iman itu akan membuat orang dapat memadamkan panah api dari sejahat yang membahayakan. Iman dapat mengalahkan segala-galanya. Iman dapat membuat orang kuat, berdiri, dan mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Kemudian yang berikut, ia mengajak mereka dalam menjalani proses hidup ini. Mereka harus memiliki perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopang keselamatan, bahwa mereka menggantungkan harapan mereka hanya kepada Tuhan dan menyatakan kehidupan, menjalani kehidupan itu dengan mengarahkan hidup mereka hanya kepada Allah. Sebab firman Allah akan menjadi bagian dari kehidupan mereka untuk menghadapi segala macam tantangan. Mazmur 119 ayat 105, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang di jalan-jalanku. Itulah perlengkapan senjata Allah yang diingatkan oleh Paulus ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan, dan pencobaan yang dihadapi di tengah-tengah dunia. Yang kedua dari bacaan ini ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Bagi Paulus, ia mengingatkan orang-orang Efesus bahwa ketika kita harus memiliki iman teguh dalam menghadapi pencobaan, hal yang sangat penting juga adalah doa sebagai sumber kekuatan menghadapi pencobaan. Ada kata yang sangat populer, berdoa dan bekerja. Bukan bekerja saja tapi lupa berdoa. Tapi ketika kita bekerja, kita juga berdoa supaya segala sesuatu bisa teratasi.
Tantangan dan pergumulan menjadi bagian hidup kita, tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan pergumulan yang besar, maka kekuatan doa itu akan mampu mengalahkan segala-galanya. Saya percaya kita orang semua punya pengalaman tentang pencobaan dan pergumulan yang berat dalam hidup ini, dan kita selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh berlutut dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan tanpa putus-putus. Dan kadang-kadang Tuhan begitu cepat untuk menjawab pergumulan kita. Tapi kadang juga Tuhan gantung, menguji apakah iman kita itu benar-benar teguh atau tidak. Tuhan benar-benar membuat kita punya kepasrahan dan ketekunan itu tetap ada dan terus berdoa terus. Oleh sebab itu Paulus mengajak orang-orang di Efesus untuk teruslah berdoa. Dia bilang dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk kepadaku dan semua yang dikatakan sampai ayatnya yang kedua. Paulus mengajak bahwa dalam doanya bukan berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga berdoa untuk orang lain. Karena pencobaan yang dihadapi bukanlah pencobaan untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain juga menghadapi pencobaan yang ada di tengah-tengah hidup mereka. Sehingga bukan saja kita yang kuat, tetapi orang lain juga bisa mengalami kekuatan dalam berbagai macam pencobaan yang dihadapi. Beberapa hari yang lalu kemarin, hari Sabtu kemarin, semua orang dikejutkan dalam satu pergumulan pelayan di kelas GKI Sorong dari Sauka sampai batas kota. Dan melihat situasi itu, kami para pelayan kelas Sorong ada dalam satu pergumulan besar yang dilakukan, dan kami ada dalam tantangan dan pergumulan itu. Melihat segala pencobaan dan tantangan hidup yang kita hadapi di masa sekarang, sebentar malam rencana keputusan KPU untuk bakal calon, kemudian kita akan hadapi dengan selebaran ada demo-demo dan lain sebagainya, maka kita dituntut untuk berdoa. Dan itu dilakukan dalam sebuah pencobaan. Dan doa itu akan terus dilangsungkan, dan kita akan menggaungkan apa yang menjadi tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam situasi itu, sebagai warga jemaat kita dituntut untuk percaya dan memiliki iman yang teguh dalam menghadapi tantangan itu. Kalau kita terbuai dan terbawa arus dalam pencobaan itu, maka tentu kita akan ada dan kita akan terjerumus di dalamnya. Kalau kita terbuai dan mengikuti semuanya, maka kita juga akan hancur dalam tantangan hidup yang luar biasa. Oleh sebab itu kita diajak untuk memiliki iman yang teguh dalam menghadapi tantangan itu. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya perlengkapan senjata Allah yang tadi disampaikan merupakan bagian yang akan menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita, supaya ketika kita maju dan kita kuat dalam menghadapi tantangan itu. Banyak hari ini ada yang bilang kita sampai-sampai tidak mau beribadah dan bisa ketemu orang karena dihalang-halangi untuk beribadah. Tapi itulah tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus memiliki kerelaan untuk maju terus bersama Allah. Kita harus berbaju seragam kebenaran, berketopang kebenaran dan berbaju seragam keadilan. Kita harus memiliki pedang roh, yaitu firman Allah yang tetap menuntun kita dalam segala hal. Hari ini mungkin kita menghadapi tantangan pencobaan politik, tapi besok kita mungkin akan menghadapi tantangan kehidupan kuasa-kuasa gelap atau kehidupan-kehidupan yang lain yang bisa kita hadapi di tengah-tengah pergumulan dan tantangan ini.
Kita akan menghadapi godaan dan bujukan rayuan iblis yang menggoda dan membuat kita harus mengikutinya. Dan hari ini iblis itu mungkin bisa membuat teman menjadi musuh dan musuh bisa menjadi teman. Itu bagian daripada iblis memainkan peran dalam segala macam tantangan. Oleh sebab itu kita diajak dari bagian firman Tuhan ini untuk memiliki iman yang teguh, dan kita harus kuat dengan memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kita akan menghadapi tantangan itu nyata di tengah-tengah hidup kita. Berdoalah untuk kita semua supaya kita tetap ada dan berjalan sesuai kehendak Allah. Sinode GKI telah mengirimkan surat penggembalaan kepada semua warga jemaat dan meminta untuk menggaungkan kepada seluruh warga jemaat tentang situasi yang dihadapi dalam tantangan. Kita semua punya hak memilih. Kita semua punya hak untuk memperoleh apa yang menjadi bagian hidup kita. Tapi kita harus berjalan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Kita harus melaksanakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan porsi dan keadaan kita masing-masing. Sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sebagai orang yang dipercayakan untuk melakukan semua tanggung jawab yang harus dikerjakan. Tetapi pada akhirnya kita juga harus terus berdoa supaya semua itu berjalan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Amsal 16 ayat 3, dia bilang begini, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Pencobaan akan kita hadapi, doa dan pergumulan kita hanya sampaikan kepada Tuhan dengan tulus, maka Tuhan akan membuat kita terlepas dan terhindar dari segala macam pencobaan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan pulang, mau atau tidak mau. Mata kita akan melihat, telinga kita akan mendengar pergumulan pencobaan yang akan kita hadapi. Baik itu telinga mendengar teriakan-teriakan yang menyakitkan hati kita, mata kita akan memandang dan melihat hal-hal yang sangat membenci kita. Tapi itulah tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Satu hal yang Paulus mau ingatkan untuk kita dalam firman ini, berdoa, karena doa itu memiliki sumber kekuatan yang bisa membuat kita tetap berdiri, tetap maju, dan tetap melangkah dalam tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Doa itu akan membuat kita tidak tergiur dengan rayuan iblis yang membuat kita bisa jatuh dalam rayuan itu. Rayuan iblis itu manis dan begitu menyenangkan, tapi akhir dari semua itu penyesalan dan kesakitan yang akan menjadi bagian hidup kita di tengah-tengah hidup. Jalanilah semua dengan tantangan dan pergumulan yang ada. Hadapilah semua pencobaan itu. Dan Tuhan bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebagaimana Yesus mengingatkan para murid. Dia bilang, berjaga-jagalah supaya kita tetap ada dan tetap bersama. Hari ini mungkin kita mereka-reka apa yang ada dalam bagian hidup kita. Hari ini kita bisa bikin kelompok-kelompok dari apa yang menjadi bagian hidup kita. Tapi Tuhan Yesus, dia mengajak kita, mari tetap bersekutu, tetap saling mendoakan, supaya Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan hal yang terbaik dan luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin.